Salam satu perjuangan ya untuk kita setiap hari kita upload satu dua ya terus menyuarakan ya bahwa telah terjadi ya rekayasa yang sangat brutal ya di Republik ini ya dilakukan oleh seorang oknum polisi saat itu AKBP Muhammad Nual Azhar dan rekannya Christopher Hariman Rianto ya. Saya sangat kecewa ya saudara ya, teman-teman sekalian. Bukan karena saya orang penting, tapi karena saya masyarakat biasa ya, yang berharap bahwa seorang Kapolri itu punya nyali. Ya, saya pikir dulu seorang Kapolri berani mati, ya, bahwa nyawanya sudah direlakan untuk Republik ini ya. Ternyata dugaan saya atau hipotesis saya itu jauh dari harapan ya, bahwa sampai sekarang Dumas saya yang 1 Maret 2024 ya, sampai hari ini 19 Maret 2024 tidak ada tanggapan, belum ada proses ya. Belum diproses sama sekali gitu loh. Itu sistem apa itu Kapolri? Makanya saya bilang Anda mundur aja Kapolri gitu loh. Nggak punya nyali sama sekali, cuma memeriksa Krisnamurti sama siapa itu Kombes Pol Muhammad Noah Lazar dulu. Ya sudah tahu ini rekayasa brutal, sangat barbar, mempermalukan kita di seluruh dunia. Coba kalau tahu ini dunia internasional apa bagaimana? Investor pun akan lari gitu loh. Penegakan hukum semacam ini karena siapapun bisa berpotensi menjadi korban rekayasa mafia hukum mereka itu. Makanya saya bilang mulai periksa, panggil Tito Karnavian sama Krisnamurti. Karena itu komandannya saat itu. Gitu loh. Tidak masuk akal jika mereka tidak mengerti itu. Tidak memahami, tidak mengetahui rekayasa tersebut. Ya, bagaimana Anda ini kok Kapolri mundur aja lah Anda, nggak bernyali sama sekali. Kami kira nyawa Anda sudah dipertaruhkan untuk Republik ini. Ya, ternyata nyalinya nggak ada sayur. Ya, masa lapor aduan saya 1 Maret 2024 nggak ada sama sekali, bilang kek apa responnya gitu loh. Saya sudah ajukan 30. Apa perlu saya ajukan lagi yang ke 37? Bukti yang saya dapatkan itu sudah bukti ilmiah, jawablah dengan ilmiah gitu loh. Ini aduan masyarakat. Anda meluncurkan Dumas Presisi 2021 seolah-olah akan ada transparansi. Ternyata aplikasi abal-abal, nggak ada gunanya. Kan Anda perlu periksa itu bagaimana DVR 900 GB itu bisa jadi cuma 32 GB flash disk. Itu forensik macam apa itu Pak? Di situ aja sudah melanggar. Tiba-tiba di pengadilan dikatakan terhapus. Entah siapa yang menghapus. Kata jaksa Sandiandika. Ya, para jaksa yang bekerja sama dengan penipu. Ya, flash disk isinya berubah. Anda usut juga itu para jaksa itu. Bagaimana bisa menginjak-injak, merusak barang bukti digital itu di flash disk itu. Bekerja sama dengan anak buah Anda. Ya, jangan pikir kami diam. Gitu loh. PPN sudah 12%. 2025 nanti. Sekarang 11%. Beli apapun sekarang harus bayar itu untuk anggaran Polri 2024 114 triliun. Sekarang anggaran Dumas itu berapa? Anggaran Polri 114 triliun. Memeriksa Krisnamurti dan Muhammad Nual Azhar aja nggak berani. Anda Kapolri macam apa sekarang? Kan sudah ada dua pilihan. Kalau bukti saya ilmiah itu hoax, Anda anggap bohong, tersangkakan saya datang langsung ke Mabes Polri. Gampang sekali. Gitu loh. Ini ilmiah ini, jangan main-main Pak dengan ilmiah. Ada seorang anak manusia sekarang 8 tahun dengan video CCTV rekayasa. Ya bagaimana jika itu putri Anda? Gitu loh.
Pakailah nurani manusia. Anda juga Kapolri juga manusia kan, bakal mati juga seperti kami. Ya, nggak bakal jabatan Anda itu Anda bawa sampai mati. 114 triliun. Tapi kami melaporkan tanggal 1 Maret tidak ada respon sama sekali. Padahal bukti saya lengkap. Ya, Kombes Pol Muhammad Nual Azhar bukan ahli forensik digital, ahli video editor abal-abal yang memperkabur semua objek, ya, dengan downscaling 1,5 juta piksel per frame Pak dibuang dari 2 jutaan piksel per frame menjadi 550 ribu piksel per frame, semua objek kerdil. Apa begitu cara kerja puslapor komputer forensik di sana? Padahal yang melakukan ini adalah Kepala Subdirektorat Komputer Forensik Mabes Polri, Muhammad Nual Azhar. Masa Anda diam saja seperti ini? Ini sudah sangat brutal ini. Bagaimana kami mempercayakan nyawa kami pada kalian? Penegakan hukum, tugas Kapolri menegakkan hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Krisnamurti memasukkan Jessica Wongso ke sel tikus 4 bulan dengan bukti video CCTV rekayasa. Bayangkan itu. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bagaimana itu? Anggaran 1.414 triliun. Memeriksa Krisnamurti pun Anda tidak bernyali. Mundur aja lah Anda. Nggak butuh kami Kapolri yang apa ya, yang tak bernyali. Harus berani mempertaruhkan nyawanya untuk Republik ini. Penegakan hukum harus sesuai dengan kebenaran ilmiah. Harus tunduk pada kebenaran ilmiah. Makanya Anda sering menggunakan scientific crime investigation. Itu ilmiah artinya. Crime investigation harus tunduk pada kebenaran ilmiah, bukan kebenaran ilmiah yang tunduk pada investigasi kalian. Jangan dibalik. DVR katanya terhapus, kosong. Hanya menjadi flash disk 32 GB. Itu pun dihancurkan resolusinya oleh Muhammad Nual Azhar. Ya. Kamera video CCTV 10 sampai 14 tidak pernah dimunculkan di persidangan. Saya yakin itu posisinya lebih dekat ke meja 54 daripada kamera 7. Masa begini brutal, barbar, rekayasa ini Anda biarkan, Anda diam. Ya. Kalau kami diam, berarti kami akan diinjak-injak terus di Republik ini. Ya. Kami rakyat kecil, Pak. Bisa jadi nenek moyang kami pahlawan yang gugur, tewas. Gitu loh. Kami pemilik Republik ini juga, bukan hanya kalian. Tugas Anda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu saya baca, menegakkan hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia apa kalau video bukti digitalnya direkayasa? Ya, seseorang dimasukkan ke sel tikus 4 bulan oleh Krisnamurti. Hak asasi manusia apa itu? Buktinya CCTV rekayasa. Anda kan harus periksa itu. Kalau Anda tidak bernyali, ya mundur aja lah, biarkan yang maju yang lain. Pak Presiden, pecat orang ini. Ya, 1 Maret, Dumas, nggak ada apa-apa hasilnya. Respon apapun tidak ada. Seolah-olah kami apa kalian anggap. Gitu loh. Saya sudah bantu Anda gratis. Anda tidak bayar saya untuk membongkar apa ini, rekayasa ini. Anda nggak gratis. Saya bantu Anda untuk membersihkan institusi Anda. Harusnya Anda berterima kasih pada saya. Gitu loh. Kalau saya biarkan mafia hukum makin besar di institusi Anda. Gitu loh. Sudah saya bantu gratis untuk membongkar ini. Nggak ada pula respon. Kalian anggap kami nggak ada apa-apa di Indonesia ini ya. Kami numpang. Diam saja terus. Sebel kali ya. Kayak nggak dianggap apa-apa. Sama-sama rakyatnya kita di Indonesia ini. Kebetulan aja kalian punya wewenang untuk sementara waktu. Ya, bukan kaum elit, nggak ada kaum elit di Indonesia ini. Ya, dipilih rakyat semua.
Presiden Republik Indonesia dipilih oleh rakyat yang mengangkat Anda. Gitu loh. Presiden itu sendiri pun kalau sudah pensiun akan menjadi rakyat biasa. Hanya sementara waktu punya wewenang. Jengkel sekali saya. 1 Maret nggak ada hasilnya. Padahal saya baca di online. Bangga kali Anda meluncurkan aplikasi Dumas Presisi itu ya, tahun 2021. Coba kita periksa beritanya ya. Nah ini beritanya nih. Kapolri luncurkan aplikasi Dumas Presisi untuk wujudkan transparansi. Gaya syarat tok. Mana hasilnya? Inilah apa saya. Ini belum diproses. Transparansi apa itu? Saya sudah sertakan bukti ilmiah saja 30 nggak ditanggapi kok. Ini saya sudah WA hotline Dumas juga, WA hotline Propam juga. Saya sertakan link Google Drive 30 bukti, bahkan ke Propam 37 bukti ilmiah. Tidak ada tanggapan. Cuma mesin yang jawab. Apa ini? Cuma seremonial seperti ini. Nggak ada tindak lanjutnya, apa gunanya coba? 1 Maret nggak ada hasilnya. Saya sertakan bukti ilmiah, bukan bukti sembarangan. Lakukan evaluasi tugas-tugas di bidang pengawasan dan pemeriksaan. Memeriksa Kombes Pol Muhammad Nual Azhar aja, Anda nggak mampu, nggak berani. Apalah itu? Ini lagi beritanya apa ini? Wujudkan transparansi Kapolri, luncurkan aplikasi Dumas Presisi. Buang aja lah ini. 1 Maret, tanggapan pun nggak ada. Ya, sedang diproses kayak apa kayak gitu loh, sedang diperiksa. Saya sudah kasih waktu, tenaga saya, pikiran saya untuk membenahi institusi Anda. Berarti kan saya sayang sama institusi Anda. Supaya polisi itu bekerja dengan kejujuran. Jangan memanipulasi mereka yasa, membuat animasi, lab forensik digital menjadi laboratorium atau studio animasi video. Inilah berita menggemparkan hasil. Apalah ini nih seremonial, dananya dari rakyat ini Dumas ini. 114 triliun. Apa gunanya coba? Kapolri luncurkan Dumas Presisi untuk wujudkan transparansi. Lihat ini Anda, begitu bangganya Anda meluncurkan ini. Hasilnya apa? 2024 anggaran Polri 114 triliun 764 miliar sekian. Laporan masyarakat udah berbasis bukti ilmiah aja nggak ditanggapi. Anda takut ya? 12% 2025 nanti. Beli garam, beli gula. Di minimarket nanti kena 12% untuk membiayai kalian. Nggak ada hasilnya. Apa gunanya itu Anda luncurkan aplikasi itu? Ya. 30 bukti ilmiah bahkan ke Propam. Ya, saya WA hotline. Saya lampirkan link Google Drive 37 bukti ilmiah. Dijawab pun tidak. Sombong kali kalian, ya. Kalian kira kami rakyat tidak ada ya? Nggak mau tahu kalian. Ini rakyat direkayasa. Kapanpun kami bisa dimangsa mereka. Kapanpun kami bisa dikriminalisasi dengan bukti-bukti rekayasa. Tapi kalian diam saja. Seolah-olah jabatan kalian itu selamanya di kalian pegang. Bagaimana ini? Sejak November 2023, ya saya sudah podcast langsung tunjuk nama anak buahmu, Muhammad Nual Azhar. Sudah saya tanyakan kepada Pak Oto Hasibuan, itu BAP bisa berubah tidak? Tidak, katanya.
Takutnya anak buah merubahnya diam-diam. Tapi Pak Otto Hasibuan sudah menjamin saya, bahkan BAP itu tidak bisa mereka ubah karena sudah menyebar. Makanya saya tunjuk langsung nama penipu perekayasa anak buahmu itu, Kombes Pol Muhammad Nual Azhar. Harusnya ketika Anda dengar itu dari anak buahmu langsung bergerak, progresif, proaktif. Anggaran besar 114 triliun. Dan kira kami nggak ada di Republik ini. Kalian itu harus melayani rakyat. Sama ketika saya dosen, saya melayani mahasiswa saya, membimbing sepenuh hati. Walaupun tidak ada jabatan sama sekali, tidak ada fasilitas sama sekali. Membimbing 1 tahun cuma dikasih negara 100.000 rupiah. Biar kalian tahu, itulah perjuangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan yang ditugaskan kepada kami. 100.000 pun itu dipotong pajak 15% untuk membimbing seorang mahasiswa. Tapi itu harus dilakukan. Karena itu tugas yang harus diemban. Ini kan tugas Anda sebagai Kapolri, membenahi anggotamu yang sudah melakukan merekayasa, menipu jutaan publik, ya, jutaan masyarakat, menipu, menginjak-injak hukum, menipu hakim, pengacara. Gila, keterlaluan. Kalau nggak keterlaluan begini, mungkin saya nggak seemosi ini, Pak Kapolri. Ingat hukum tabur tua ya Pak. Siapa yang menabur kebaikan, dia akan menuai kebaikan, dan sebaliknya berlaku. Tidak selamanya Anda ada di puncak. Tidak selamanya keturunan Anda akan menikmati akses kekuasaan. Bisa jadi seperti kami, masyarakat kecil yang akan kelak dimangsa, menjadi korban mangsa para penipu perekayasa mafia hukum itu. Itulah ingat, hanya bergerak kalian. 1 Maret, Anda dengan bangganya meluncurkan aplikasi presisi, Dumas presisi, hasilnya apa? Jawab itu Pak Kapolri. Periksa Krisnamurti, Tito Karnavian, pejabat langsung Polda Metro Jaya saat itu. Kenapa rekayasa ini terjadi di bawah komando mereka? Saya dan publik tidak mau percaya kalau mereka tidak tahu rekayasa itu. Saya tidak percaya kalau Muhammad Nual Azhar dan Christopher itu punya keberanian, punya nyali untuk melakukan rekayasa kalau tidak disuruh komandannya. Periksa semua, periksa para jaksa, periksa juga ahli saksi ini, saksi ahli, periksa juga saksi fakta, saksi mata yang digiring dengan video CCTV rekayasa. Marlon Napitukulu, Devi Siagian, Hani Juwita Bun, Agus Triono, yang menggiring hakim. Padahal apa yang mereka lihat adalah video CCTV rekayasa yang mengatakan sedotan sudah ada di dalam gelas dari kabur-kabur yang sudah dikaburkan oleh anak buah bapak itu, Kombes Pol Muhammad Nual Azhar. Ya. Kalau kita bungkam, saudara, mereka akan terus menginjak dan mereka nganggap kita ada gitu. Saya sadar ketika menangani inilah ya, membongkar rekayasa ini, ternyata begini responnya. Ya, sebelumnya saya cuma sibuk menulis program, menulis buku. Tapi setelah menggeluti ini, menyuarakan ini, kok nggak ada responnya sama sekali. Kayak kita dianggap sampah di Republik yang tempat kita tinggal. Oke pemirsa, ya, kita serukan aja, ya, bersama-sama mundur ini Kapolri ini. Kalau bisa ke presiden kalian
ke Instagramnya atau media sosialnya untuk meminta Kapolri ini mundur atau dipecat gitu. Ya, kita sama-sama serukan kepada Presiden untuk memecat orang ini. Nggak punya nyali ini memeriksa Krisnamurti, Tito Karnavian dan apa Muhammad Noor Azhar. Anggaran 114 triliun, ya, paling besar mungkin atau termasuk yang terbesar ini dari seluruh departemen. Oke pemirsa, ya begitu dulu dari kami Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Oras.